Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Saya akan membacakan buat kita semua Efesus 1 ayat 3 sampai 14, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, sehingga dimampukan untuk melakukan firman itu sebagai suluh dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema yang bersama-sama kita renungkan, Kristus memberikan pengharapan baru. Kristus memberikan pengharapan baru. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi pengharapan saudara di tahun 2021 ini? Saya yakin semua manusia pasti mempunyai pengharapan. Dan manusia pasti ingin menjadikan pengharapannya itu terpenuhi atau tercapai. Mengapa? Sebab ketika manusia, apa yang menjadi pengharapan itu terpenuhi atau tercapai, maka manusia akan merasakan hidupnya bahagia dan puas. Tetapi, jika pengharapannya itu tidak terpenuhi atau tercapai, maka manusia merasa hidupnya menderita dan hampa. Apalagi, kalau sudah tidak mempunyai pengharapan atau biasa disebut putus asa, maka manusia merasa tidak memiliki semangat untuk hidup. Manusia merasa tidak ada gunanya lagi untuk hidup. Manusia merasa hidupnya menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan apakah manusia punya pengharapan. Bukan. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang menjadi pengharapan manusia? Apa yang menjadi pengharapan manusia? Jemaat yang dikasih Tuhan, ada orang yang memiliki pengharapan untuk bisa makan yang enak dan kenyang. Wah, nikmat sekali. Ketika akhirnya dia bisa menikmati makanan yang enak, makanan yang kenyang, maka dia merasa hidupnya bahagia dan puas. Saudara, ini pengharapan jenis ini adalah pengharapan yang level paling rendah. Tapi bukan berarti sembarangan, tidak berarti enggak. Firman Tuhan jelas sekali.
Jikalau engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu itu, baik makan maupun minum, untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, makan, minum, segala sesuatu itu penting dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi, jikalau pengharapan manusia hanya soal makanan atau soal seks saja, berketurunan saja, itu artinya manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Makanya di level yang paling rendah. Saudara, bagaimana bisa? Saudara, bukankah semua yang dilakukan oleh binatang itu didorong oleh nalurinya untuk makan dan seks? Hanya dua saja ini saja yang dilakukan. Oleh sebab itu, kalau pengharapan manusia hanya berhenti soal makan dan seks saja, menghasilkan keturunan saja, saudara, itu tidak ada bedanya dengan binatang. Oleh sebab itu, pengharapan makanan dan seks adalah pengharapan level yang paling rendah. Dan ironisnya, banyak orang berada di level paling rendah ini pengharapannya. Level yang lebih tinggi lagi, level kedua, di atas pengharapan soal makanan dan seks adalah pengharapan untuk menjadi kaya dan berkuasa. Saudara, ini hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak berpikir bagaimana saya memiliki tempat tinggal yang mewah dan megah. Hanya manusia saja. Oleh sebab itu, ketika orang memiliki pengharapan ingin menjadi kaya dan berkuasa, orang bekerja keras untuk mencapai pengharapannya tersebut. Singkat cerita, orang tersebut berhasil menjadi kaya dan berkuasa. Maka dia merasa hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Saudara, ini pengharapan pada level yang kedua. Tetapi ada pengharapan yang lebih tinggi daripada pengharapan tentang kekayaan dan kekuasaan, yaitu pengharapan pada level 3. Pengharapan akan hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan. Ada orang yang ingin mendapatkan gelar master, doktor atau profesor dengan harapan hidupnya penuh dengan pengetahuan yang tinggi dan berhikmat. Ada juga orang yang belajar dengan merenungkan filsafat-filsafat. Saudara, mereka rindu ketika memiliki hikmat dan pengetahuan. Mereka merasa berhasil menemukan penemuan-penemuan yang berguna bagi umat manusia. Orang-orang yang demikian, orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan, ketika tercapai hidupnya yang bisa menghasilkan karya-karya yang bisa berguna bagi umat manusia, maka mereka menghasilkan rasa sukacita dan puas. Ada juga orang yang ingin menghasilkan karya-karya yang berkualitas tinggi, baik itu seni maupun teknologi, sehingga dinikmati oleh banyak orang. Ini orang-orang yang memiliki pengharapan pada level yang ketiga. Oleh sebab itu tidak heran, Kitab Pengkhotbah 4 ayat 13-14 berkata demikian. Lebih baik orang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Saudara, tidak banyak orang yang memiliki pengharapan pada level yang ketiga ini. Tetapi, saudara yang kasih Tuhan, ada pengharapan yang lebih tinggi, yang paling tinggi, lebih tinggi daripada hikmat dan pengetahuan. Pengharapan pada level 4, yaitu pengharapan yang paling tinggi adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Manusia bisa makan yang enak dan kenyang, bisa memiliki keturunan yang banyak, bisa menjadi kaya dan berkuasa. Manusia juga bisa memiliki hikmat dan pengetahuan yang tinggi. Tetapi ketika itu semua didapatkan dan tiba pada hari kematian, maka semua itu menjadi sia-sia. Pengharapan level 1, 2, dan 3 sudah dicapai semuanya oleh Raja Salomo. Luar biasa. Raja Salomo sudah mencapai semuanya itu yang paling tinggi. Hikmat yang paling tinggi. Tetapi ia menuliskan dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat kedua. Justru ketika dia mencapai pengharapan level 1, 2, dan 3 itu semua yang paling tinggi, lebih tinggi daripada semua manusia. Dia katakan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia.
Itu yang didapatkan, bukan kebahagiaan dan kepuasan. Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus juga memperingatkan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oleh sebab itu, pengharapan hidup kekal adalah pengharapan pada level yang paling tinggi yang diharapkan oleh manusia. Ada begitu banyak ajaran dan usaha manusia untuk bisa mencapai pengharapan yang paling tinggi, yaitu hidup yang kekal. Ada yang mengajarkan tentang reinkarnasi, di mana manusia yang sudah mati masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, memperbaiki hidupnya yang dulu dengan cara dia dilahirkan kembali dengan reinkarnasi. Ada tradisi mendoakan arwah, di mana manusia yang sudah mati masih ada kesempatan untuk bisa berpindah ke surga, asalkan banyak orang mendoakan dirinya. Ada ajaran dan tradisi mumifikasi, di mana manusia tubuhnya yang sudah mati itu, jenazahnya itu diawetkan dengan keyakinan bahwa supaya dia bisa memiliki kehidupan yang layak di alam baka sana, seperti yang dilakukan oleh Firaun. Tubuhnya, jenazahnya, mayatnya itu diawetkan dengan keyakinan nanti di alam baka hidupnya lebih enak. Ada juga yang mengajarkan bahwa orang melakukan hukum agama dengan setia, maka dia pasti akan masuk surga. Bahkan kalau ada orang yang rela mati dengan cara membunuh diri, bom bunuh diri atas nama Tuhan dan atas nama agama, dia pasti masuk surga. Ada ajaran yang demikian. Pertanyaannya, dari seluruh ajaran di dunia ini, mana yang benar? Tidak mungkin semua benar. Pasti kebenaran itu ada, tetapi tidak mungkin semuanya. Ada satu kebenaran. Di dalam Markus 10 ayat 17 dan 27, kita ingat kisah itu. Menceritakan ada seorang pemimpin yang kaya raya, datang kepada Yesus berlari-lari, dan kemudian dia berlutut di hadapan Yesus dan berkata kepada Yesus, bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus menjawab, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Wah, dengan bangga orang itu berkata, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow, orang ini sungguh-sungguh luar biasa. Mengapa? Saudara, bukankah orang yang kaya dan berkuasa seringkali tidak peduli dengan hidup yang kekal? Sepanjang hidupnya seringkali orang kaya, orang berkuasa hanya memuaskan nafsu dosanya sendiri. Baru setelah dokter memvonis dirinya umurmu hanya tinggal beberapa hari atau minggu saja, baru orang tersebut, kebanyakan orang akan kembali mencari Tuhan, menangis-nangis, menyadari bahwa pentingnya hidup kekal. Itu biasanya. Tetapi orang ini, seorang yang berkuasa, seorang pemimpin, seorang yang sangat kaya raya. Dia bukan hanya salah hidupnya, tetapi dia juga menyadari pentingnya hidup kekal sehingga dia datang kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, ini pribadi yang luar biasa. Hidupnya sangat baik, dia memiliki kesadaran tentang pentingnya hidup yang kekal untuk dia kejar. Saudara, begitu luar biasanya orang ini, sampai-sampai Alkitab mencatat di ayat 21. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu. Tinggal satu lagi kekuranganmu. Apa itu? Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa artinya? Artinya, jika engkau sungguh-sungguh ingin memperoleh hidup yang kekal, maka engkau harus rela, berani melepaskan semuanya demi
Kristus Tuhan. Alkitab mencatat, mendengar perkataan itu, ia sangat kecewa lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Artinya, dia tidak rela melepaskan hartanya demi Tuhan Yesus. Saudara, oleh sebab itu tidak heran Tuhan Yesus berkata, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, siapa bilang masuk kerajaan Allah itu gampang? Siapa bilang orang kalau sudah dibaptis dan ikut perjamuan kudus pasti masuk surga? Siapa bilang asal berdoa, percaya, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, pasti masuk surga? Siapa bilang orang yang pernah melihat Yesus Kristus, orang yang mendengar suara Yesus Kristus secara langsung, orang yang mengalami mujizat Yesus Kristus secara langsung, pasti masuk surga? Itu semua bukan ajaran Tuhan Yesus. Itu semua ajaran bukan ajaran iman Kristen. Itu semua ajaran palsu. Itu semua ajaran yang menyesatkan. Dan itu semua ajaran yang menghasilkan orang Kristen KTP. Apa itu KTP? Kristen tanpa penebus atau Kristen tanpa pertobatan. Apa gunanya orang menerima baptisan? Apa gunanya orang mengikuti perjamuan kudus? Orang aktif melayani, orang mengalami mujizat jika tanpa pertobatan yang sejati. KTP Kristen tanpa pertobatan adalah Kristen tanpa penebus. Oleh sebab itu, tanda utama pertobatan sejati adalah pertumbuhan rohani yang sejati. Saya ulangi. Tanda utama pertobatan yang sejati adalah pertumbuhan rohani yang sejati. Seperti tanaman. Tanaman yang palsu tidak mungkin ada pertumbuhan. Tetapi tanaman yang asli pasti ada pertumbuhan. Sekalipun mungkin tampaknya sangat lambat. Tetapi pasti ada pertumbuhan. Oleh sebab itu, ada dua tanda pertumbuhan rohani yang sejati. Yang pertama, yang tidak terlihat oleh banyak orang. Yang kedua, yang terlihat oleh banyak orang. Tanda pertumbuhan yang tidak terlihat oleh banyak orang adalah seperti hanya tanaman yang berakar semakin lama semakin dalam mencari sumber air. Demikian pula orang Kristen yang sejati pasti akan semakin lama semakin rindu untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sang sumber kehidupan yang sejati. Dia akan memiliki relasi pribadi yang semakin lama semakin intim dengan sumber air hidup itu. Itu yang tidak tampak di dalam kehidupan manusia. Tetapi seringkali kekristenan yang palsu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dengan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetapi dia mengabaikan saat teduh pribadi dengan Tuhan. Mengabaikan relasi pribadi dengan Tuhan. Itu semua kekristenan yang palsu. Tanda orang Kristen yang sejati. Tanda pertobatan sejati yang kedua. Yang dapat dilihat oleh manusia. Dapat dilihat oleh orang lain. Sama seperti tumbuhan. Ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Demikian pula orang Kristen yang sejati pasti akan menghasilkan buah roh dalam perkataannya, dalam tindakannya. Itu pasti terlihat menjadi berkat bagi sesamanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sangat jelas dan tegas. Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, para murid gempar dan berkata, ayat 27. Jikalau demikian siapakah yang diselamatkan? Ayat 28 Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau ya Yesus. Ayat 29 sampai 31. Yesus memberikan kepastian. Barang siapa rela melepaskan semuanya demi Kristus dan demi Injil,
maka pasti ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, orang bisa saja menyesali dosanya tetapi tidak bertobat sejati karena tidak datang kepada Kristus. Tetapi pertobatan yang sejati adalah ketika dia sungguh-sungguh mengakui dan menyadari keberdosaannya dan datang kepada Yesus Kristus dan menyerahkan seluruhnya kepada Kristus Yesus. Jadi jelas, ajaran Tuhan Yesus, ajaran iman Kristen untuk memperoleh hidup yang kekal itu tidak gampang. Itu tidak mudah, itu sangat sulit, itu tidak murah, itu sukar sekali, itu sangat mahal sekali. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal, orang harus rela melepaskan semuanya dan mengikut Tuhan Yesus. Orang yang rela melepaskan semuanya dan mengikut Tuhan Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan setiap hari mengikut aku. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan Yesus dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani berkata demikian sepanjang sejarah manusia. Tokoh manusia sebesar apapun, seagung apapun tidak akan berani berkata demikian. Hanya Yesus saja. Lalu pertanyaannya, apa bukti pernyataan Tuhan Yesus ini benar? Apa bukti ajaran iman Kristen ini benar? Bahwa Tuhan Yesus hanya satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Oh saudara yang kasih Tuhan, semua orang bisa saja, boleh-boleh saja memiliki keyakinan bahwa ajaran yang mereka percayai itu adalah ajaran yang benar. Ajaran yang mereka yakini itu adalah ajaran yang paling benar, boleh-boleh saja. Tetapi hanya iman Kristen yang memiliki bukti dan jaminan kepastian yang paling kuat dibanding yang lain. Lalu pertanyaannya, apa bukti jaminan yang paling kuat bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang untuk memperoleh hidup yang kekal? Bukti dan jaminan yang paling kuat adalah kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara kasih Tuhan, kebangkitan Kristus adalah bukti dan jaminan yang pasti, yang paling kuat bahwa dia adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus Kristus bangkit membuktikan bahwa kemenangannya atas dosa dan kematian atau maut. Inilah yang disebut pengharapan baru di dalam Kristus yang Kristus tawarkan buat kita manusia di dunia ini. Tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, semua pengharapan manusia adalah sia-sia. Dosa tidak mengubah kemampuan manusia untuk bisa menikmati makanan yang enak. Dosa tidak mengubah kemampuan manusia untuk bisa menjadi kaya raya dan berkuasa. Dosa juga tidak mengubah kemampuan manusia untuk memiliki hikmat dan pengetahuan yang sangat tinggi. Dosa tidak mengubah kemampuan manusia untuk bisa memiliki kesadaran pentingnya kehidupan yang kekal. Tetapi dosa membuat semua pengharapan manusia menjadi sia-sia. Dosa itu seperti satu tetes racun yang masuk ke dalam segelas air susu yang murni. Air susu yang murni, yang bergizi itu. Kemudian tiba-tiba ketika ditetesi oleh racun yang sangat mematikan, menjadi sia-sia,
tidak ada artinya. Demikian pula pengharapan manusia. Pengharapan yang manusia yang begitu indah sekali, tetapi dicemari oleh dosa. Maka semua pengharapan manusia itu adalah sia-sia di hadapan Allah. Karena sudah tercemar oleh dosa. Oleh sebab itu pertanyaannya, bagaimana pengharapan kita? Tahun 2020 yang lalu, manusia diliputi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan jutaan orang mati. Tahun 2021 ini, kita bersyukur hadirnya vaksin COVID-19. Artinya manusia memiliki harapan yang baru. Tetapi kita tahu bahwa vaksin COVID-19 hanya bisa memberikan harapan yang terbatas dan sementara waktu saja. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menjamin di waktu-waktu mendatang apa yang terjadi. Di waktu-waktu yang mendatang tidak ada yang mampu memberi jaminan bahwa pandemi-pandemi tidak akan kembali lagi. Belum tentu. Oleh sebab itu, harapan yang diberikan manusia hanya terbatas. Tetapi pengharapan baru yang ditawarkan Kristus kepada dunia ini, kepada manusia, tidak terbatas, kekal adanya. Hanya di dalam Kristus saja ada pengampunan dosa dan yang sempurna. Hanya di dalam Kristus saja ada jaminan hidup kekal di surga bersama dengan Bapa untuk selama-lamanya. Hanya di dalam Kristus saja ada Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati setiap orang-orang yang percaya. Efesus 1 ayat 14 yang kita baca tadi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus saja ada pengharapan baru, yaitu hidup kekal di langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada ratap tangis lagi, tidak ada sakit, penyakit, dan pandemi lagi, tidak ada penderitaan dan kematian lagi. Inilah pengharapan baru yang Kristus tawarkan buat seluruh manusia di dunia ini. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau menerima pengharapan baru yang Kristus tawarkan? Jika saudara sungguh-sungguh mau menerima pengharapan baru di dalam Kristus yang Kristus tawarkan, itu artinya kita harus rela melepaskan segala sesuatu demi Kristus dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mau menerima pengharapan baru yang Kristus tawarkan. Janjinya di dalam Yeremia 29 ayat 11. Allah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Berbahagialah saudara dan saya yang sungguh-sungguh menerima pengharapan baru di dalam Kristus Tuhan. Selamat tahun baru, selamat melangkah di tahun yang baru ini di dalam kasih Kristus. Selamat menikmati pengharapan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau Allah yang memberikan pengharapan yang baru. Pengharapan-pengharapan yang kami miliki menjadi sia-sia karena dosa-dosa kami. Tetapi di dalam Kristus saja Engkau Allah yang memberikan jaminan kepastian yang kekal. Dengan pengharapan yang baru. Ada kehidupan yang kekal di langit dan bumi yang baru. Oh Tuhan, terima kasih. Jikalau tahun 2020 seharusnya manusia disadarkan bahwa begitu rapuhnya seluruh pengharapan manusia.
Ketika manusia memasuki awal tahun 2020 dengan pengharapan yang luar biasa. Tetapi bisa dengan sesaat saja, dengan virus yang sangat kecil saja, semua pengharapan itu menjadi hancur dan lebur. Tetapi ya Tuhan, ketika kami mengingat pengharapan baru di dalam Kristus Tuhan, jaminan yang pasti untuk kekekalan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami memasuki tahun 2021 ini, bukan dengan pengharapan kami yang terbatas dan rapuh, bukan dengan kekuatan kami yang terbatas dan rapuh, bukan dengan mengandalkan orang lain dengan yang terbatas dan rapuh, tetapi kami hanya mengandalkan Kristus Tuhan yang sudah mati untuk dosa-dosa kami, yang sudah bangkit, yang menang atas maut dan kematian dan dosa, untuk memberikan jaminan kepastian buat kami, yang sudah naik surga, yang menyediakan tempat bagi kami, dan yang akan kembali untuk menjemput kami dan memberikan kami langit yang baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan dalam hati kami, boleh sungguh-sungguh membimbing kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan dan penghiburan untuk kami melangkah di dalam pengharapan yang baru yang Tuhan Kristus Yesus sudah tawarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.